Hari ini kita akan belajar tentang jalan. Mendengar kata jalan, saudara jangan anggap ya sekedar jalan motor, jalan kaki, orang jalan setapak, jalan mobil, jalan tol. Bukan. Kata jalan itu luas sekali. Zaman dulu belum ada aspal, orang bangsa-bangsa nggak pernah buat jalan raya, tapi tetap ada jalan, bukan? Oke. Nah, coba sebutkan saya 3 hal kata lain jalan. Buat saudara apa kata jalan? Apa? Arah. Oke, 1. Yang kedua? Tujuan. 3. Jalur. Belum dapat ini. Arah, tujuan, betul. Jalur, betul. Sasaran. 1. Apa? Cara. Ya. Menuju suatu kehidupan. Ternyata jalan itu luas. Ya, apa yang saudara sebutkan semuanya betul. Tapi yang lebih penting adalah apa jalan buntu? Ngerti maksudnya? Karena kalau nggak ada jalan, namanya jalan buntu. Terus kalau jalan buntu itu apa? Saudara pikir? Stop, mandek, apalagi? Gagal, kembali. Ayo, jalan buntu. Nggak ada solusi, betul. Banyak lagi. Nah, ternyata jalan itu mentoknya cuma di jalan buntu. Artinya, ya sudah. Tapi tergantung orangnya juga. Ketika orang itu menghadapi jalan buntu, apa yang harus dia lakukan? Betul? Orang malas menghadapi jalan buntu, dia mikir apa? Berhenti, menyerah, kembali. Ya. Orang rajin melihat jalan buntu, beda lagi. Orang yang ngotot, punya kemauan keras, ada jalan buntu, sikapnya beda lagi. Tapi yang penting di antara semua ini, kita lihat di Yohanes 14 ini. Saudara, ternyata di dunia ini satu-satunya orang, ya, satu-satunya pribadi yang pernah berkata akulah jalan, itu cuma Tuhan Yesus. Baca buku apa saja, maka saudara tidak akan mendapatkan, ya. Artinya begini, literatur tertua yang pernah ditemukan manusia, siapa yang pernah berkata akulah jalan? Literatur tertua. Dalam ilmu pengetahuan kan selalu ada jurnal. Dan jurnal itu selalu angka tahun itu menentukan. Yang paling tua itu akan ada di atas. Misalnya sebuah penemuan angka tahunnya itu misalnya 14 abad sebelum Masehi misalnya. Ya, dengan teori, dengan alat-alat mereka menghitung. Wow, berarti itu 1400 tahun sebelum Kristus lahir misalnya. Ternyata berapa waktu kemudian, misalnya ada orang di Nabire, lagi gali-gali sesuatu, arkeolog, menemukan sebuah tulisan yang sama isinya dengan yang sudah ada di jurnal. Ternyata yang di Nabire ini lebih tua. Ya, mundur lagi ke belakang. Nah, saudara, maka yang ada di jurnal ini turun. Maka penemuan di Nabire naik. Dan terus begitu. Hari-hari ini di daerah Gunung Kidul ditemukan fosil-fosil. Nah, ini mulai dicari. Berarti zaman dulu ada kehidupan. Kalau selama ini saudara dengar di daerah Jawa Tengah, Sangiran bukan? Ya, banyak fosil purba, Seragen. Ya, di Trinil, itu Jawa Timur. Ya, nah, kalau kita pernah menemukan ada literatur lebih tua dari tulisan Yohanes 14 ayat 6 yang mengatakan ada orang lain yang pernah berkata akulah jalan, maka yang ditemukan oleh orang tentang tulis perkataan Tuhan Yesus itu turun. Jadi dia nggak di nomor 1 lagi. Nah, sampai hari ini belum ada yang bisa menggeser posisi ini. Hanya Tuhan Yesus yang mengatakan akulah jalan. Tolong baca ayat 6. Ada 3 hal di situ yang Yesus katakan. Ayo salah seorang. Ayo saya baca boleh? Cepat. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Saudara membahas satu saja dari 3 ini, kita sudah kagum-kagum. Jalan. Dengan kata lain, siapa yang mengikuti Yesus, dia pasti dapat jalan. Amin. Dia pasti dapat jalan. Karena dia berjalan, akulah jalan. Maka itu kalau ada di antara kita sempat menemukan jalan buntu, ya, langsung vonis diri kita sendiri, berarti aku sedang tidak mengikuti si jalan.
Ngerti kata si jalan? Yesus. Nah, apalagi kita sebagai laki-laki yang sudah menikah, tanggung jawab kita besar. Keluarga kita sangat tergantung dengan kita. Bayangkan kalau kita sebagai pemimpin, sebagai kepala, sebagai suami, sebagai ayah, dan keluarga kita sedang mengalami jalan buntu, maka kita sebagai suami tidak boleh berkata, nggak bisa apa-apa. Ngerti kata itu? Aku nggak bisa apa-apa. Maka istri anak-anak kita akan hancur kalau dia tahu kepalanya, dia tahu ayahnya, berkata nggak bisa apa-apa. Terus mereka mau bagaimana lagi? Ngerti ya? Jadi ini bedanya laki dengan perempuan. Kalau Tuhan berkata kita ini kepala. Nah, bagi yang belum menikah, siapkan diri untuk itu. Nah, bagi beberapa saudara, maafkan saya kalau saya harus berikan contoh ini. Ini salah satu, kalau saya nggak berkata satu-satunya ayat firman yang saya pegang. Kenapa dalam hidup saya senang sekali direpoti. Ngerti kata direpoti ya? Kalau orang bilang, kamu itu kok cari susah sih? Ya, kesaksian Chandra tadi, Halim terima kasih. Ya, ketika saya nggak bisa buat apa-apa, yang lain juga bingung mau bagaimana. Tapi itu Tuhan ketemukan saya dengan Chandra di Palu berapa waktu yang lalu. Ya, saya nggak bisa buat apa-apa, tapi ketika rumahnya sudah dijual dan mereka harus pindah kemana tidak tahu dengan 4 anak yang masih kecil, masih umur 2 minggu ya Chandra. Wah, situ saya mulai mikir, kalau saya jadi dia terus bagaimana ini, mau taruh di mana ini? Nah, itulah cara Tuhan. Kenapa saya berani ambil keputusan, jangan kamu kena biri. Entah apa yang terjadi, pokoknya berangkat dulu. Yang penting kan tempat tinggal ada dulu, sudah. Yang ada urusan makan nanti, pastilah. Ya, kita semua sudah terbiasa saling menolong satu dengan yang lain. Ya maaf ya Chan, kalau Bapak cerita ini. Nah, itu salah satu cara saya hidup. Bahwa jalan yang saya hidupi, jalan yang saya jalani dalam hidup ini, itu gak cuma untuk saya dan istri saya saja, tapi untuk setiap orang yang Tuhan kirimkan. Kalau orang-orang itu memerlukan jalan. Ngerti konsep itu ya? Maka itu kepada setiap saudara saya harapkan, sekalipun kita sendiri dalam keadaan sulit. Tadi Halim sudah cerita bagaimana dirinya sendiri sulit, keluarga. Yaitu, percayalah bahwa kesulitan kita itu tidak boleh menutup jalan hidup kita. Amin. Kenapa kesulitan kita nggak boleh menutup jalan hidup kita? Karena Yesus itu jalan nggak pernah tertutup. Kalau dia jalan, bukan cuma berkata dia jalan, berarti dalam Yesus nggak ada jalan buntu. Betul enggak? Nah, ini kita harus imani betul-betul. Di dalam Yesus Tuhan tidak ada jalan buntu. Jadi untuk apa saja kalau kita mengalami kebuntuan, satu kali dalam keadaan saya merenung, betul-betul buntu. Saya bilang, Tuhan, kalau buntu ini bagaimana? Tiba-tiba saya tuh dengar gemericik air. Sampai saya noleh, nggak ada sungai di sekitar sini. Terus saya tanya, Bapak, ini air apa? Jawabannya begini, luar biasa. Maka itu sejak hari itu sampai hari ini dan sampai kapanpun juga saya tetap percaya. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong begini, kamu dengar suara air? Iya, berarti itu sungai. Kalau sungai itu dibendung, airnya bagaimana? Cari jalan lain. Dia nggak mau stop, dia akan cari jalan lain. Langsung saya dapat itu. Oke, mulai hari ini, saya lupa tahun berapa itu ya. Mulai hari ini saya tidak mau nyerah kalah. Kalau memang buntu di depan saya mau jadi air. Saya mau cari aliran mana yang bisa saya lewati untuk hidup ini. Karena Yesus itu jalan. Nah, ternyata dengan cara Roh Kudus melatih saya seperti itu, maka itu saya itu nggak takut. Kalau Tuhan kirim seseorang, ya saya nggak mau tanya bagaimana kondisinya. Saya juga nggak mengukur saya mampu atau tidak. Ya, itu urusan nanti. Aryo ada di sini, tadi sudah saksi, sama. Saya dikenalkan dia oleh orang di Denpasar, nggak pernah ketemu. Jadi diskusi lewat BBM dan karena ada di sini. Kemarin hari Senin datang seorang lagi anak muda umur 20 tahun. Ya, hari ini dia lagi sibuk dengan saudaranya di asrama. Saudara, 5 tahun yang lalu saya ketemu ibunya. Ya, ibunya itu kerja di satu keluarga. Nah, saya kenal keluarga itu.
Begitu saya masuk, saya lihat ibu ini menangis. Nah seperti saudara tahu, saya tuh nggak bisa ngeliat orang wajahnya lecek, apalagi nangis. Saya harus datang. Saya tanya kenapa. Nah terus majikannya cerita, ya itu memang kerja di sini. Kasihan anaknya cuma satu, tapi begini begitu, begini begitu. Oh ya, ada di mana itu anak? Nah ternyata anaknya dititipin di rumah orang lain, karena dia harus kerja. Ya saya cuma ketemu sekali 5 tahun yang lalu. Langsung saya doakan, saya mintakan maaf atas nama bapaknya karena dia ditinggal oleh bapaknya. Itu di situ dia marah betul. Nah, saya tanya, kamu pengen sekolah? Dia mau. Nah, dia sekolah, ambil ijazah. Saya nggak ketemu lagi, karena putus kontak. 2 Januari yang lalu di Mall Central Park di Jakarta, saya lihat dia. Ada 5 tahun, kan pasti berubah itu anak. Tapi Roh Kudus langsung ingatan. Dan saya kaget juga, langsung muncul nama itu. Dia kaget waktu saya panggil, dia lupa saya. Habis saya ketemu sekali 5 tahun yang lalu. Itu yang saya kagum, kenapa saya bisa ingat langsung namanya. Ya, memang saya biasa mendoakan orang begitu. Begitu saya lihat dia, terus kamu mau apa? Ternyata lebih hancur hidupnya. Saya langsung telepon ibunya. Saya ketemu bosnya lagi telepon. Nah, saya nanti balik ke Nabire, saya akan ajak dia. Sudah, bawa saja sudah. Nah, begitu Senin kemarin, hari Minggu, dari Jakarta saya bawa ke Surabaya. Surabaya Minggu malam kita berangkat ke sini. Nah baru berapa hari ini, ya saya monitor dia lewat Pak Novi, anak itu betah sekali. Nah kemarin ibunya bilang, kenapa kok nggak dari dulu? Karena dia lihat SMS anaknya itu, anaknya senang sekali. Baru berapa hari saya di sini. Nah saudara, saya ingin hidup ini berdampak. Betul nggak? Hidup ini berdampak. Hidup itu punya impact, punya dampak ke orang-orang di sekitar kita tanpa, catat ya, tanpa mikir untung, tanpa mikir untung. Nah, kalau dipikir saya rugi, saya harus beli tiket, tiketnya mahal lagi, harus berubah. Tadinya sudah dapat tiket untuk ke sini lewat jalur biasa, ternyata RS-nya ketahuan, ternyata Lion dari Surabaya ke Ambon itu nggak ada izin, jadi dirubah lagi. Aduh, sudah harus tambah uang lagi. Saya bukan uangnya yang penting, bagaimana satu jiwa itu diselamatkan. Ya selalu melihat orang itu selamat. Jadi kalau kita sudah mendengar firman ini, akulah jalan. Saudara jangan cuma mikir ya jalan, enggak. Itu suatu kehidupan yang enggak pernah ada jalan buntu. Sekarang baca Yesaya 43 ayat 19. Yesaya 43 ayat 19. Kenapa Yahweh Tuhan? Apa kita bicara tentang jalan lagi? Saudara dapat silakan di ayat 18. Firman-Nya, ya. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Oh itu 18 ya? 19. Terus ya sekarang 19. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Ya, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Terus yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? ya. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Terus lanjut aja 20 sekali. Binatang hutan akan memuliakan aku, kepala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Terus 21 kalian. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemakmuran. Saudara perhatikan ayat 19, kita mulai bahas itu sedikit. Ya, kata itu, aku membuat jalan di padang gurun dan sungai memancar di padang belantara. Kita semua tahu di gurun pasir itu nggak mungkin dibuat jalan. Ada 2 penyebabnya. Siapa tahu? Kenapa di padang gurun, di gurun pasir itu nggak bisa dibuat jalan? Ada 2 alasannya. Nggak ada air, bukan? Kalau angin iya, nah itu nomor 2. Nomor 1 fondasi. Pasirnya itu berapa belas meter. Terus membuat fondasi, kalau toh ada negara kaya sekalipun berhasil membuat fondasi jalan, tapi masalah kedua muncul. Angin akan memindahkan pasir itu seenaknya dan jalan itu pasti ketutup. Tapi Yahweh Tuhan kita bisa buat jalan yang orang nggak mungkin bisa buat jalan. Ya, jadi lagi sekali, sesulit apa suatu kehidupan. Ya, saya ulangi, sesulit apa suatu kehidupan. Di dalam si jalan, saya ulangi lagi. Di dalam si jalan tetap ada jalan. Enggak ada tidak. Nah itu jangan kita percayai hanya untuk diri kita sendiri saja. Kalau kita sudah ikut si jalan, berarti kita ada di jalan atau di pinggir? Di jalan. Ingat dalam hukum internasional,
semua jalan kiri kanan harus ada got. Itu hukum internasional. Kalau enggak jalan itu rusak. Maka itu istilah saya temu kalau saya bicara pada anak-anak muda yang jalannya ngawur, pokoknya kalau kamu enggak jalan di jalan, jalan di got gitu aja sudah. Iya toh, pasti kamu masuk got. Gitu aja. Nah, saudara, iman ini berarti semua orang yang mengikut saudara dia akan ketemu jalan. Nah, betul tidak? Berani enggak berkata seperti itu? Harus. Setiap orang yang berani mengikuti kita, pada tidak pasti ada di jalan. Karena kita ada di si jalan itu tadi. Dan nggak cuma nggak cuma jalan yang bisa dibuat di padang gurun, tapi air memancar. Lagi padang belantara itu nggak bisa ada sungai. Mana ada sungai di padang gurun, padang belantara nggak ada. Tapi Bapak kita bisa buat itu. Di mana ada sungai pasti ada kehidupan, katakan amin. Dan itu yang Bapak buat. Nah, tolong ya, ini cara kita menolong orang-orang lain yang ada di sekitar kita untuk bisa menggenapi itu. Kembali ke ayat 18. Jangan ingat-ingat hal-hal yang di zaman dulu dan yang di masa purbakala. Jangan diperhatikan yang dulu. Secara ilmu jiwa itu sudah dibuktikan. Orang yang hidupnya tidak lepas dari masa lalu namanya trauma. Orang itu nggak bisa maju. Kenapa? Karena selalu ingat yang dulu. Nah, setiap kali kita ingat yang dulu, walaupun kita berhenti dia tetap jalan. Ingat itu. Maka itu jangan pernah mandek. Beban segitu beratnya, jangan pernah berhenti. Karena kalau kita berhenti kita ketinggalan. Harus maju. Kalau ada di antara saudara belum pernah menang, ketika menghadapi persoalan malam nggak bisa tidur, rugi. Tidur nggak ikut-ikut dengan masalah kok. Ngerti nggak kata itu? Lo ya toh. Nah, jadi karena tidur nggak ikut-ikut dengan masalah jangan diajak tidur. Karena masalah nggak perlu tidur, kitanya perlu tidur. Amin. Ya, nah, jadi tidur saja. Karena kita harus berjalan, tidak boleh stop. Nah, jadi kalau kita malam itu tidak tidur, kita akan kehilangan sehari besok. Kenapa kalau malam itu nggak bisa tidur, kita akan kehilangan sehari besok? Apa? Iya. Ngantuk, marah-marah, nggak bisa kerja. Iya toh, rugi. Masalahnya tertawa. Karena dia jalan terus, masalah itu nggak bisa berhenti juga. Maka itu lihat firman ini. Jadi tolong saudara kita yang masih sering ingat masa lalu, suruh lupakan firman Tuhan. Nah, di ayat 19 ada dua kata yang pendek tapi itu penting. Coba lihat kembali ayat 19. Yang pertama kata lihat, yang kedua kata ya. Dapat? Itu luar biasa. Lihat. Nah, ketika kita masih berpegang dan bertahan, karena kita nggak bisa melupakan, apa sedih? Sebab dia tahu kita nggak akan berjalan. Nah, ternyata mempelajari Alkitab menggunakan logika anak-anak. Nah, saya dapat rahasia itu logika anak. Tiba-tiba Tuhan ingatkan, ya walaupun kita ada yang nggak punya anak, karena minta sesuatu nggak dituruti. Berarti matanya penuh dengan air mata, bukan? Oke? Nah, orang yang penuh air mata dia bisa lihat sesuatu nggak? Enggak. Nah, kalau kita lihat anak itu nangis, datanglah dengan sesuatu yang dia suka. Dan kita pasti ngomong, lihat ini papa bawa apa ini? Lihat ini, mama bawa apa ini? Iya toh? Nah, walaupun mereka malu-malu ngelirik-ngelirik, bawa apa itu ya? Lihat wajah anak kecil, itu gemes ya soal itu. Pura-pura aja kamu. Iya toh? Ngelirik-ngelirik, tapi ngelirik apa itu lihat? Itu anak kecil. Bawa kayu kan? Bawa kayu langsung lari ya. Bapaknya dibayain kayu itu bapaknya, bukan anaknya. Oke. Jadi papa mama, kita sebagai orang tua pada anak masa yang yakin kan, iya benar ini. Orang yang nggak bisa mendapatkan halal baru di hidupnya, babnya. Kita nggak mau lepas yang lama, kita akan rugi. Yang baru kita nggak akan dapat. Akhirnya cuma putar itu. Kenapa, Bil? Lepas istri. Kita rendam Billy di laut yuk. Kalimat yang kedua dari Mas Hendrik. Jadi kalau kita percaya firman ini, hidup kita itu luar biasa. Dampaknya ke orang lain kalau kita ngalamin 20. Coba baca lagi 20-nya. Kenapa Yahweh Tuhan menyebut binatang? Maaf yang tersinggung ya. Setiap kali Alkitab bicara binatang, itu bicara tentang sifat kita, manusia. Ya, enggak. Kita ini seperti serigala enggak? Tahu? Ya, rakus, haus, darah. Iya, kepalanya di pasir. Nah, tapi bisa berubah. Nah,
kalau orang tadinya melihat kita seperti serigala sifatnya, seperti burung unta, binatang-binatang hutan yang lain, tapi akhirnya binatang itu bisa memuliakan Tuhan. Ngerti ya? Jadi kira-kira orang yang di sekitar kita bagaimana? Ayo, orang di sekitar kita bagaimana melihat? Heran. Pasti mereka pun akan ikut memuliakan Tuhan. Dan itulah cara yang Papa kita buat atas kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi kekristenan kita tidak boleh hanya nampak Kristen waktu di ibadah atau di gereja, tidak. Tapi dalam hidup kita sehari-hari kita bisa nampakkan Yesus lewat. Apalagi kalau tahu itu adalah jalan. Cerita sedikit, hari Sabtu yang lalu, tanggal berapa ini ya? 25. Ya, Sabtu tanggal 25 saya itu harus rekaman. Ada 6 episode. Jadi saudara kita di Jakarta dan Surabaya yang bergerak di bidang multimedia, perekaman, mereka itu melihat bahwa saya harus menceritakan kebenaran tapi enggak ada warna Kristen. Ya. Diberi judul SOS, Save Our Ship. Selamatkan kapal kami. Karena keluarga itu bicara tentang Jadi dibagi-bagi dalam misalnya satu topik tentang keluarga. Semuanya keluarga. Cuma beda keluarga dengan komunikasi. Itu ada 3 episode. Lalu keluarga dengan kesatuan. Ada 3 episode. Lah itu mereka sudah buat 64 episode. Enggak tahu kapan selesainya ini. Nah yang ngerekam harus di Surabaya karena studio sudah jadi. Sudah ada. Nah tapi yang ngerekam ini belum kenal saya. Maksudnya belum kenal bagaimana cara saya ngomong. Dia bilang enggak mungkin lah sehari itu bisa 6. Apalagi tanggal 25 itu saya sibuk rekaman dari setengah 8 pagi. Terus jam 11 pemberkatan pernikahan. Terus jam setengah 2 ada pelayanan. Nah selesai setengah 2 nyambung lagi. Dan jam 6 saya harus berangkat ke Juanda karena saya ke Jakarta lagi. Saya bilang bisa 6 sesi. Enggak mungkin. Oke kamu belum kenal saya toh. Saya bilang begitu. Jadi setengah 8 dijemput, ngatur-ngatur semuanya, 3 sesi selesai. Setengah 11 kurang selesai saya berangkat. Nah ketika selesai pelayanan jam 3, hujan terus di Surabaya. Dia telepon saya, sekarang ada di mana? Saya bilang ke arah Majen Sungkono. Wih bagus itu. Jangan ke rumah, kenapa? Banjir besar. Belok aja ke jalan ini, ada kafe teman saya. Oh ya, loh terus gimana alat-alatnya? Sudah dibawa ke sana. Ya udah berubah. Jadi tempat rekaman berubah. Begitu saya masuk ke kafe itu, saya nggak kenal ateis. Ateis, kenapa ateis? Tapi saya nggak tahu. Nah begitu ngomong, loh ini kan Koden. Loh kamu kenal saya? Iya dulu kan sama-sama di Mawar Saron. Kok ateis? Saya jadi bingung. Gitu. Loh saya bilang, saya ini singer dulu Koden. Gitu. Singer lah gak? Saya jadi pusing, kok ateis? Tapi dalam hati, apa kenapa ateis? Oh ini orang pelayanan kok. Gitu. Roh Kudus bilang, itu dulu. Oh ya? Oh tahu sudah ya udah. Ternyata yang bawa alat rekam kamera terjebak macet karena banjir. Akhirnya saya bilang pada yang ngerekam namanya Onggo, masih nunggu toh ya? Ya udah gitu. Jadi saya bilang ayo kita ngomong sebentar masuk ke kantornya kafe itu. Saya cuma sampaikan 3 hal. Nah dari 3 hal itu 2 kalimat yang dia sendiri yang tahu, istrinya pun nggak tahu. Itu hebatnya Roh Kudus. Aduh dia dijamah Tuhan luar biasa. Nah terus ringkat cerita setelah saya tiba di Nabire hari Senin. Yang Onggo itu cerita, Koden, dia sempat marah. Onggo itu manggil papi dia sempat marah. Lu marah apa? Oh marah baik kok. Kenapa kamu bawa Koden ke sini? Saya jadi bertobat sekarang. Saya jadi bertobat sekarang. Lu kan baik kok kenapa bertobat? Jadi di kafe itu saya dapat 3 sesi lagi, 3 episode lagi. Langsung berangkat ke Juanda. Tuhan jamah dia luar biasa. Nah saudara saya ingin hidup itu seperti itu. Dalam kondisi apapun juga. Kita tuh punya dampak ke orang-orang yang walaupun ketemunya nggak sengaja sekali. Percayalah bahwa Tuhan tetap mau punya dampak. Ya udah, akhirnya dia ketemu jalan lagi. Ya hari Minggunya istrinya telepon saya, dia bilang terima kasih. Nah ternyata saya lebih kenal istrinya daripada dia. Saya tahu dulu di Mawar Saron seperti apa. Bilang duh Koden saya sudah capek doakan. Oke, di mana kita ikuti si jalan. Dia bilang Koden kenal Bambang ya kenal. Wih itu hebat Tuhan itu hebat gimana? Saya nggak kenal dia. Saya lagi ada di Carrefour di Bali. Dia tuh nyamperin saya. Dan dia, bang kamu begini. Itulah papaku juga gak ngerti. Kenapa Tuhan sampai begitu. Aku sampai jadi takut sekarang ini. Aku sampai takut ketemu orang. Karena ngeliat orang langsung Tuhan bicara. Dia tuh begini. Saya bilang kuatkan dirimu dulu. Tuhan sedang siapkan kamu untuk kamu dipakai Tuhan luar biasa. Nah buat saya pertobatan dia itu begitu drastisnya. Baru Sabtu yang lalu. Ya. Tapi perubahannya itu luar biasa. Nah sekarang istrinya kan sempat dipulangkan ke Surabaya. Karena dia kacau hidupnya.
Dan hari-hari ini istrinya sudah mau balik lagi. Saudara, maka itu suami itu kepala di sini. Bagaimana kita sebagai kepala memegang kendali untuk semua yang ada di sekitar kita. Maka kita ayo, kita sebagai suami hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Renungkan firman ini. Jangan tunggu kita kaya dulu. Jangan tunggu kita sukses dulu. Jadilah jalan. Banyak orang kan cari jalan itu. Tuhan memberkati kita semua.